Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Wijayanti. NIM saya 19120160. Saya Nadia Rizky Fadilah dengan NIM 19120114. Saya Novita Sarmorbo dengan NIM 19120111. Saya Cynthia Dewi Beri Panjaitan, NIM 1912-01034. Manajemen 6 dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang DAS dan pengelolaannya di lapangan seperti apa. Pertama-tama, mari kita bahas tentang pengertian DAS. Apa sih DAS itu? Mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa itu DAS? DAS itu adalah singkatan dari daerah aliran sungai. DAS termasuk suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa punggung bukit, di mana berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan mengalirkan hujan atau curah hujan yang turun di atasnya ataupun jatuh di atasnya melalui anak-anak sungai menuju sungai utama, ke danau atau ke laut secara alami. Jadi apabila kita ditanya, kita itu tinggal di mana sih? Kita itu tinggal di dalam DAS. Karena DAS itu sangatlah luas. DAS itu bukan hanya sekedar sempadan sungai. Sempadan sungai itu adalah 100 meter kiri kanan sungai. Jadi DAS itu bukan cuma sekedar kiri kanan sungai itu. Namun DAS itu meliputi daerah yang menjadi penyalur curahan-curahan hujan tersebut. Jadi DAS itu bisa juga dibilang, misal apabila di suatu daerah ada hujan turun dan akan mengalir ke satu aliran sungai, airnya yang jatuh tadi atau curah hujan yang jatuh di permukaan tanah suatu daerah tersebut mengalir ke sungai satu, maka daerah tersebut termasuk dalam DAS tersebut atau merupakan satu DAS. Contoh studi kasus mengenai pemanfaatan lahan di daerah aliran sungai tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan maupun melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari, tapi juga dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menyokong prasarana dan sarana dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Prasarana fisik tersebut biasanya pemerintah membangun jalanan, aspal, maupun sekolah dan gedung-gedung lainnya untuk kepentingan pemerintahan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat di sekitar daerah sungai adalah melakukan penambangan bahan galian berupa pasir. Tanpa disadari, kegiatan-kegiatan tersebut ternyata dapat berakibat merusak ekosistem sungai tersebut. Kebiasaan buruk masyarakat sekitar membuang sampah di sungai dan juga membuang limbah industri ke sungai menyebabkan ekosistem sungai menjadi rusak. Selain airnya kotor, beracun, kemudian juga bau, akan menghilangkan jenis-jenis ikan yang ada di dalamnya. Meskipun sungai memiliki kemampuan self-purification, yang artinya sungai mampu membersihkan, menetralkan kembali zat-zat kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, namun apabila kandungan zat beracun sudah terlalu banyak mencemari sungai, maka kemampuan self-purification tersebut juga sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh sungai. Mengingat bahwa daerah sempadan sungai sudah ditetapkan pemerintah menjadi kawasan lindung, oleh sebab itu pemanfaatan sempadan sungai semestinya harus dilakukan dengan baik sejalan dengan pengawasan pemerintah. Adapun salah satu contoh yang dapat saya ambil yaitu Sungai Babura, merupakan aliran dari Sungai Beli, yang dimana dapat kita lihat sungai tersebut airnya sangat keruh dan memiliki banyak sampah, dan di pinggiran sungai tersebut masih terdapat rumah-rumah penduduk. Adapun upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menanggulangi daerah aliran sungai yaitu yang pertama melakukan reboisasi di sekitar aliran sungai, yang kedua membuat saluran irigasi ataupun bendungan di sekitar aliran sungai, yang ketiga tidak membuang sampah atau limbah sembarangan sampai memicu terjadinya pencemaran air, yang keempat rutin melakukan kebersihan di daerah aliran sungai, yang kelima tidak mendirikan bangunan-bangunan di sekitar daerah aliran sungai.